Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 95 poin 102. Halaman 95 poin 102. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam annahu lam taji bid'atun qat illa minal hamajir ra'i atba'i kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rihin. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya tidaklah ada bid'ah, tidaklah tersebar kebid'ahan kecuali dari orang-orang yang bodoh. Bahkan kalau kita lihat di sebagian kamus makna al-hamajir ra'a yaitu al-hamqa, orang-orang yang dungu, atba'i kulli na'iqin, yang istilahnya selalu membiu, membebek, mengikut setiap seruan manusia. Yamiluna ma'a kulli rih, mereka mengikut kemana arah angin tanpa tahu hak ataupun batil. Ini sekali lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang menunjukkan fakta yang ada di lapangan sejak dahulu sampai detik ini. Dan inilah yang juga Rasul telah kabarkan tentang salah satu kelompok ahlul bid'ah, kelompok sesat, yaitu kelompok al-khawarij. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasul SAW bersabda, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun mereka bodoh, sufahaul ahlam. Ini ciri ahli bid'ah, orang-orang yang bodoh, yang jahil, bahkan dungu. Tidaklah tersebar kebid'ahan kecuali dari orang-orang tersebut. Dan memang salah satu sumber sebab munculnya kebid'ahan, kata para ulama, adalah al-jahl, kejahilan, kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kebodohan tentang sumber referensi agama Islam yang hak. Mungkin dikira setiap ucapan
tokoh agama itu dalil. Naudzubillah min dalik. Padahal sumber hukum agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, ijma', ini adalah sumber hukum Islam. Semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul, tentunya dengan pemahaman para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, kebodohan, kejahilan, sumber kekufuran, juga kesyirikan. Seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel meminta dibuatkan sesembahan, dibuatkan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Kejahilan ini luar biasa bahaya dampak negatifnya. Makanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menekankan untuk terus belajar al-ilmu. Al-ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, agar manusia punya pegangan dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi yang fana ini, dalam mengarungi bahtera kehidupan yang fana ini, agar dia tidak ikut-ikutan, tidak membebek membiu kepada setiap orang, namun dia punya pegangan, semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Tidak ikut-ikutan. Sebagaimana tadi ciri kelompok al-khawarij kata Rasul, sufahaul ahlam, bodoh akal mereka. Bahkan kalau kita lihat dialog antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan kelompok khawarij yang pertama muncul di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana nampak kebodohan mereka yang luar biasa. Salah satunya ketika Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, apa yang kalian protes terhadap Ali bin Abi Thalib? Kata mereka, kata kelompok Khawarij pada waktu itu, di antaranya Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin ketika berdamai dengan Muawiyah. Maka menurut akal picik mereka, menurut kebodohan mereka, kalau Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Ini kena nampak bodohnya mereka, hanya sekedar menghapus gelar seperti itu saja langsung divonis Ali bin Abi Thalib Amirul Kafirin, pemimpin orang kafir. Semudah itu mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada waktu itu bahwasanya Rasul SAW manusia yang terbaik, lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Ketika ada perdamaian Sulh Hudaybiyah, ketika orang kafir musyrikin tidak mau, Rasul menulis Muhammad Rasulullah. Rasul hanya menulis Muhammad bin Abdullah. Rasul juga menghapus gelar beliau sebagai Rasulullah, tapi itu tidak menjadikan beliau keluar dari status sebagai Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kelompok Khawarij sufaha'u al-ahlam. Demikian pula kelompok Khawarij di zaman ini, kelompok teroris ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Bagaimana mereka dibodoh-bodohi oleh tokoh-tokoh mereka. Ini sekali lagi ciri kelompok ahlul bid'ah secara umum, tidaklah muncul kebid'ahan kecuali dari minal hamaji ar-ra'a, dari orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang bahkan dungu. Naudzubillah min dalik. Dan itu pula yang juga pernah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika seorang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan munafik, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi dari negeri Yaman, dia ingin untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di antara caranya memprovokasi massa
orang-orang awam, orang-orang yang jahil. Pertama kali tidak langsung menyuruh untuk mengkudeta, membunuh Utsman bin Affan. Tapi dengan cara ibda'u bitta'ni ala umaraikum. Mulailah kalian mencaci maki pemimpin kalian. Makanya kata para ulama, caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin ini adalah bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba berhasil memprovokasi orang-orang yang jahil, yang bodoh tersebut. Sampai terjadi kudeta ataupun tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan Dzinnurain radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semuanya menunjukkan kebenaran apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Demikian pula sebagian kaum muslimin yang ikut-ikutan tokoh mereka, memiliki keyakinan orang gila itu wali majdzub misalnya. Orang yang berakal sehat, yang punya fitrah salimah, punya sedikit ilmu saja tahu bagaimana orang gila dikatakan wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka takut dan tidaklah mereka bersedih hati, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman yang bertakwa. Yang bertakwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang yang punya akal sehat, bukan orang yang gila. Rasul SAW dalam hadis wali mengatakan, "Man adali walian faqad adzantu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Allah menyebutkan ciri walinya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Ciri wali Allah yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Tentunya bukan orang yang gila, namun orang yang berakal sehat, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang-orang yang dibodoh-bodohi, mempercayai wali yang gila tersebut. Bahkan cerita-cerita mereka luar biasa, menunjukkan bagaimana pembodohan terhadap umat. Cerita ada wali yang bisa meniupkan roh kepada gambar seekor burung atau seekor ayam, kemudian betul-betul menjadi hidup. Naudzubillah min dzalik. Ini menyekutukan Allah dalam masalah ar-rububiyah. Yang kaum musyrikin jahiliyah tidak pernah seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi sungguh benar ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, ketahuilah sesungguhnya tidaklah muncul kebid'ahan, tidaklah menyebar kebid'ahan, entah bid'ah dalam akidah, dalam masalah ibadah, dalam metode dakwah, kecuali diantaranya dari orang-orang yang bodoh, yang jahil, bahkan dungu, yang mengikuti kulli na'ikin, mengikuti setiap orang yang bersuara, yang mereka berceramah tanpa ilmu, tanpa dalil. Dan ini juga kita dapati dari sebagian orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Ketika sang ustadz menulis di medsos, atau mungkin ceramah, tapi hanya dari akal pikirannya semata, karena gelarnya mungkin doktor, atau mungkin MA ataupun LC, tanpa ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul, diikuti, dibela mati-matian, padahal jelas-jelas menentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang ustadz mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ataupun mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, padahal jelas itu bertentangan dengan ajaran Rasul, dengan manhaj salaf, tapi masih ada yang membelanya mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini sekali lagi menunjukkan kebodohan mereka yang ikut-ikutan arus. Oh, ini kan followernya yang lebih banyak. Naudzubillah min dzalik. Ini kan pengikutnya lebih banyak. Ini kan gelarnya doktor dan sebagainya. Tanpa tahu. Ini sekali lagi yang kita sampaikan tadi, salah satu munculnya kebid'ahan, kebodohan tentang masalah referensi tentang sumber hukum dalam al-Islam. Jangankan ucapan ustadz, ucapan ulama pun bukan dalil. Harus semuanya timbang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Intinya sekali lagi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya tidaklah muncul tersebarnya bergentayangannya bid'ah kecuali dari orang-orang yang jahil bodoh yang mengikut setiap slogan, setiap propaganda, setiap seruan manusia. Yamiluna ma'akulli rih. Mereka berjalan kemana arah angin berjalan. Tidak punya prinsip dalam beragama. Bahkan lebih parah dari itu, mereka kadang mudhabdhabun, pelin-pelan, mincela-minceli. Ketika arus ke kanan, ikut ke kanan, arus ke kiri, ikut ke kiri. Mudhabdhabuna baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Terkadang mencaci maki pemimpin, terkadang memuji pemimpin. Terkadang melarang, mengkritik pemimpin di hadapan umum, namun dia juga mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini orang-orang yang tidak punya prinsip yang benar dalam beragama, apalagi berakidah, bermanhaj. Yamilun ma'akulli rihin. Ikut-ikutan angin. Faman kana hakadha fala dina lahu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, kalau orang itu demikian, metode beragamanya ini sama dengan dia tidak beragama. Dalam artian tidak benar metode akidah manhajnya dalam beragama ini. Fala dina lahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka al-ilmu baghyan bainahum. Karena melampaui batas, karena rasa hasad, iri dan dengki di antara mereka. Surat Al-Jathiyah ayat ke-17. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 213, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepadanya keterangan, penjelasan baghyan bainahum, karena rasa hasad, iri dan dengki melampaui batas di antara mereka. Di dalam poin ini ada wallahu alam dua bagian dari kelompok ahli bid'ah. Ada mereka-mereka yang jahil, yang bodoh, bahkan yang dungu. Namun ada pula di antara mereka yang telah sampai kepadanya ilmu. Namun kenapa tidak mau mengikuti kebenaran? Tetapi kenapa kok masih ikut bid'ah? Di antaranya karena baghyan bainahum. Karena kedengkian, karena kedudukan, hawa nafsu. Makanya kalau kita buka buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang asbab al-bid'ah, munculnya bid'ah itu di antara sebabnya selain al-jahlu, kejahilan, di antaranya juga ittiba'u al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Tahu kebenaran tapi menyimpang dari kebenaran dengan berbagai macam sebabnya. Di antara sebabnya karena kedengkian, sebagaimana ahlul kitab, sebagaimana orang Yahudi. Kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mau masuk agama Nabi Muhammad? Karena hasad. Hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak ingin Nabi terakhir dari kalangan Arab, ingin dari Bani Israel. Padahal mereka, kata Allah, ya'rifunau kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka.
Mereka ala ilmin. Namun mereka adallahullah ala ilmin. Allah sesatkan di atas al ilmu. Dua kelompok ini mewakili dua kelompok agama yang Allah katakan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Yaitu jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul. Itulah Islam yang benar. As-siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Rasul orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu ilmu, tahu kebenaran al-Islam, tapi mereka berpaling karena hasad, iri dan dengki. Sebaliknya, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Mereka beribadah tanpa ahli ilmu. Ini yang diwakili oleh dua kelompok ahli bid'ah tersebut, atau yang berbuat bid'ah tersebut. Ada yang memang jahil, malas belajar ilmu agama, maunya hanya taklid saja. Sebagaimana kelompok musyrikin jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila orang-orang musyrikin jahiliyah diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Hujahnya warisan nenek moyang, hujahnya budaya, hujahnya kearifan lokal. Kata Allah, walau kana abahum la yaqiluna syai'an. Meskipun nenek moyang mereka tidak berakal, wala yahtadun, tidak mendapatkan petunjuk. Naudzubillahi min dzalik. Tidak mau mencari kebenaran. Ini kelompok yang mirip dengan orang-orang An-Nasara. Sebaliknya, ada orang-orang yang tahu ilmu, sampai kepadanya al-hujjah, tapi tidak mau mengikutinya. Karena apa? Ittiba'u al-hawa. Karena hasad, iri dan dengki, sebagaimana orang Yahudi. Tahu ajaran at-tauhid itu adalah prioritas utama dalam berdakwah. Cuma karena hawa nafsu. Kalau dakwah tauhid melarang orang dari kesyirikan, followernya sedikit, nanti dimusuhi oleh manusia, nanti kedudukannya akan dilengserkan. Maka dia pun menyembunyikan ilmu yang dia ketahui tersebut. Bahkan memusuhi orang-orang yang menyeru kepada at-tauhid, padahal dia tahu kebenaran. Ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Naudzubillahi min dzalik. Karena hasad, iri dan dengki juga. Naudzubillahi min dzalik. Maka ada ungkapan dari sebagian salaf, man fasada min ulama'ina fafi, atau minal ulama fafihi syabahun min bil yahud. Kalau ada yang rusak dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama atau yang diulamakan, maka ada di situ penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fafi syabahun bin nasara. Namun barang siapa dari para ahli ibadah yang rusak, maka di dalamnya ada penyerupaan terhadap orang-orang An-Nasara. Ini yang Rasul telah peringatkan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumu.
Ya, sungguh kalian, wahai umat Islam, akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dob, binatang di gurun pasir yang mirip dengan ya komodo ataupun biawak, namun hidupnya di gurun pasir namanya dob, kalian juga akan masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Apakah orang-orang sebelum kita itu adalah orang Yahudi dan Nasara? Rasul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Laqad shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian umat Islam ada yang menyerupai orang-orang An-Nasara, mereka beribadah tanpa al-ilmu. Mereka membuat kebid'ahan di atas kejahilan mereka. Yang kedua, ada di antara kaum muslimin yang mengikuti jejak orang-orang Yahudi, menentang kebenaran pada tahu al-ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wahum ulama'us su'. Mereka adalah ulama as-su'. Ya, di antaranya tadi, mereka-mereka yang misalnya sudah tahu at-tauhid. Tahu dakwah tauhid itu adalah prioritas dakwah para nabi, para rasul. Itu ciri khas dakwah ahlussunnah wal jamaah. Ya. Bahkan lebih parah lagi kalau yang mencela-mencela dalam hal ini. Dulunya tegas, keras, membantah orang-orang yang nyinyiri dakwah tauhid. Namun sekarang dia yang nyinyiri dakwah at-tauhid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Ini ulama as-su'. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tahu kebenaran, namun malah menentang kebenaran, malah menyimpang dari kebenaran, dan bahkan lebih dari itu memusuhi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Baghyan bainahum, karena hasad, iri dan dengki. Ya. Membubarkan kajian akidah wal manhaj, membubarkan ataupun melobi sebagian panitia kajian untuk tidak diadakan kajian, padahal kajiannya akidah wal manhaj. Baghyan bainahum, melampaui batas, ataupun kata Imam Katsir litahasudihim, karena rasa hasad. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Makanya seperti yang kita posting kemarin, ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di antara musuh-musuh beliau itu ada di antara dua sebab, karena syubhat dan karena hasad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan, kejelekan, keburukan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua makar-makar jahat mereka, dan semoga Allah membinasakan mereka. Qatalahumullah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini dua kelompok ahli bidah. Ada orang-orang yang membeo, ya, ikut-ikutan arus manusia, tidak punya prinsip dalam kehidupan. Ada pula yang tahu kebenaran namun menyimpang dari kebenaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hum ulama usu' ashabul tama' wal bidah. Mereka adalah ulama su', orang-orang yang tamak kepada dunia. Bahkan menjual agama mereka, akidah mereka, manhaj mereka untuk mendapatkan urusan dunia. Ashabu at-tama'. Ya. Maka insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan waktu Surabaya. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah ma'rufah wa itama wa sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Imam Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, wahum ulama usu, mereka adalah ulama su, ulama yang buruk, yang jahat, yang jelek. Ashabu at-tama', orang-orang yang tamak kepada dunia, menjual agama mereka, akidah mereka untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Ini yang Rasul telah peringatkan dalam Sahih Muslim. Badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh, amal yang ikhlas, yang ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena akan muncul fitnah yang banyak sekali, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lah ashabu at-tama' wal bid'ah. Ulama su adalah ulama dunia, ulama yang tamak kepada dunia, dan ashabu al-bid'ah. Mereka lah para pelaku bid'ah ataupun dai-dai kepada kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang berikutnya 103, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahlil haqqi was sunnah yahdihimullah wa yahdi bihim ghairahum. Ketahuilah, sesungguhnya senantiasa akan ada di tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, sekelompok orang dari ahlil haqqi, pengikut kebenaran, ahlu sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Meskipun ahlul bidah bergentayangan di mana-mana, tapi yakini
Allah pasti akan mengutus At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Allah tetap akan memberikan kepada manusia pilihannya. At-Taifah Al-Mansurah. Nanti akan kita sampaikan hadisnya. Kata Imam Barbahari rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya senantiasa ada sekelompok dari kaum muslimin, manusia, dari yang mengikuti kebenaran ahlul haqqi wa ahlus sunnah. Meskipun mereka minoritas, meskipun mereka sedikit, di tengah manusia yang telah rusak akidah dan manhajnya. Yahdihimullah, Allah berikan hidayah taufik kepada mereka. Wa yahdi bihim ghairahum, dan Allah memberikan hidayah kepada selain mereka lewat perantara mereka. Inilah yang Rasul sabdakan dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang nampak tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat Mansurin, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. La yadur man khadalahum, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka, yang menyelisih mereka, memusuhi mereka, yang iri dengki kepada mereka sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hadis Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Mereka ditolong oleh Allah karena mereka menolong agama Allah, menolong tauhid, menolong membela sunnah Rasulullah SAW. Dan kata Taifah, kata para ulama, itu bukan berarti harus banyak. Satu orang saja kalau di atas kebenaran, itulah At-Taifah Al-Mansurah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. At-Taifah Al-Mansurah itu nama lainnya adalah Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Nama lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lainnya adalah Al-Ghuraba, yang terasing karena berpegang teguh dengan ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul SAW di tengah manusia yang telah rusak akidah wal manhajnya. Dan nama lainnya adalah Ahlul Hadis atau Ashabul Hadis, Ahlu Al-Athar. Ini yang wajib untuk kita apa? Ikuti jejak mereka. Ya. Sekali lagi, itulah At-Taifah Al-Mansurah. I'lam annahu la yazalun nas fi isabat min al-haqqi wa sunnah yahdihimullah. Allah berikan hidayah taufik kepada mereka, wa yahdi bihim ghairahum, dan Allah memberikan hidayah kepada manusia lewat perantara mereka. Dan tidak mungkin manusia dari ahli bidah akan bisa memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka mayoritas, Taifah Mansurah akan tetap tegak di atas kebenaran. Meskipun sekali lagi mereka minoritas, mereka diintimidasi, mereka dijajah, mereka dimusuhi. Namun Allah tetap menolong mereka, tetap akan tersebar dakwah salafiyah yang mubarakah ini. Walau karihal kafirun, walau karihal mubtadi'un, walau karihal hasidun, al-haqidun. Ya. Wa yuhyi bihimus sunnah, dan Allah akan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul lewat perantara At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Ya. Maka kewajiban setiap yang mengaku Ahlus Sunnah Salafi harus betul-betul istiqamah, harus betul-betul sabar dalam memegang qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Sebagaimana kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dini kal qabid 'alal jamr.
Akan datang suatu zaman yang mana orang yang sabar di atas agamanya, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, yang istiqomah di atas akidah Rasul, akidah para sahabat, itu seperti orang yang memegang bara api, dimusuhi. Baik orang yang dari luar maupun yang dari dalam juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Alladzina wasafahumullah ta'ala ma'akillatim indal ikhtilaf. At-Taifah al-Mansura, yang telah Allah berikan taufik hidayah tersebut, itulah yang Allah sifati mereka. Ma'akillati, meskipun mereka minoritas. Inilah yang dipegang erat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Dakwah salafiyah. Bahwasanya kebenaran tidak bisa diukur dengan mayoritas atau kuantitas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ukuran kebenaran qala Allah wa qala Rasul ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma wafaqal haq wa in kunta wahda, kata Abdullah bin Mas'ud tadi. Rasul mengatakan 72 kelompok sesat, satu yang selamat. Tentunya satu minoritas dibandingkan 72 tadi. Maka sekali lagi dalam Islam, ukuran kebenaran yang mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan banyak-banyakan, bukan kuantitas. Dan ini juga yang ditekankan oleh para ulama dalam kitab berdakwah. Jangan mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Enggak mau dakwah tauhid, enggak mau mengajarkan akidah salaf, tidak mau membantah kesyirikan, kebid'ahan ataupun ahlul bid'ah, agar pengikutnya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Maunya kajian yang slow-slow, yang aman-aman. Bahkan lebih dari itu, menjilat ahlul bid'ah. Menyamakan perbedaan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, sebagaimana perbedaan dalam masalah fikih di antara ulama mazhab yang 4 misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, dalam Islam, dalam manhaj ahlus sunnah, dalam dakwah ahlus sunnah, yang penting kualitas. Kuantitas kalau diperoleh, nurun ala nur. Kalau bisa digapai kualitas dan kuantitas, nurun ala nur, kata para ulama. Tapi jangan sampai ditukar, kuantitas yang lebih diutamakan, kualitas belakangan. Ini sesat, menyesatkan, ini menyimpang dari ajaran para nabi, para rasul. Ada nabi, kata Rasul, tidak punya pengikut. Bukan berarti keliru dalam berdakwah. Namun itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengukur kebenaran dengan kuantitas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, Taifah Mansura inilah yang Allah sifati mereka, meskipun mereka sedikit, meskipun mereka minoritas, indal ikhtilaf. Allah sifati mereka lewat firman-Nya, wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Ini ayat yang sudah kita baca tadi, surat Al-Baqarah 100 atau 213 afwan. Dan tidaklah yang berselisih kecuali orang-orang yang telah diberikan keterangan atas mereka karena baghyan bainahum. Kemudian Allah kecualikan mereka dengan firman-Nya, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idzani wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman ketika manusia berselisih tentang kebenaran dengan seizin dari Allah. Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Sebagaimana kata Rasul dalam hadis perpecahan umat. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. Yang satu yang selamat. Ini yang diberikan oleh Allah petunjuk. Yang Allah
tunjukkan jalan yang lurus, yang mengikuti ma'an ali wa ashabi, mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Inilah al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah yang asli, al-ghuraba ashabul hadis, ahlul athar. Yang intinya tadi memegang teguh ajaran Rasul dan para sahabat, terutama dalam masalah al-aqidah. Mereka yang Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus di tengah manusia tadi yang sesat menyesatkan. Wa qala Rasul sallallahu Rasul bersabda, la tazalu isabatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, kata Rasul, yang nampak di atas kebenaran. Ciri Taifah al-Mansurah, tegak nampak di atas kebenaran. Bukan sebagaimana kelompok teroris atau kelompok-kelompok alil bid'ah yang mereka pengajiannya di bawah tanah, yang pengajiannya berbisik-bisik. Yang mana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisil dhalalah. Ketahuilah sesungguhnya kalau kalian melihat sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama, maka ketahuilah mereka itu di atas pondasi kesesatan, kelompok bawah tanah tersebut. Adapun Taifah Mansurah tegak di atas kebenaran, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Mereka menyampaikan kebenaran meskipun pahit rasanya, meskipun banyak yang memusuhi, meskipun banyak yang iri dan dengki. Namun dengan pertolongan dari Allah, mereka tetap tegak di atas kebenaran, tetap istiqamah, tidak mencela-menceli. Dhahirin al-haqqi la yadur man khadalahum. Tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka, yang meninggalkan mereka. Karena sebagian para masyayikh di antara arti man khadalahum, yaitu ada orang-orang yang terdekat yang tahu kebenaran, tapi ketika temannya, saudaranya menyampaikan kebenaran dimusuhi oleh orang, dia pun malah apa? Membiarkan, tidak membela, tidak menolongnya, bahkan menjerumuskannya, bahkan menfitnahnya dan sebagainya. Ini man khadalahu, orang-orang yang suka mencampakkan Taifah al-Mansurah. Namun ketahui kata Rasul, tidak akan mencelakakan Taifah al-Mansurah orang-orang yang mencampakkan mereka atau yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah, yaitu akan Allah mengirim angin sebelum hari kiamat yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah tidak ada lagi orang-orang beriman, otomatis juga tidak ada Taifah al-Mansurah. Dari sini pula kata para ulama, tidak boleh kita menamai zaman ini dengan zaman jahiliyah. Sebagaimana ucapan Said Qutb dan yang lainnya dari kelompok teroris Khawarij kontemporer yang mereka memvonis masyarakat Islam sekarang sebagai masyarakat jahiliyah. Seolah-olah tidak ada apa? At-Taifah al-Mansurah. Maka para ulama membantah ucapan statement mereka dengan istilah tadi. Taifah Mansurah senantiasa ada di tengah-tengah umat, bukan sebagaimana zaman jahiliyah dahulu. Ini sekali lagi perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu al-bidah. Ahlu sunnah berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba ma'ana alaihi wa ashabi. Sedangkan mereka berpaling dari qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba. Dan as-sira, perselisihan, permusuhan antara ahlu sunnah dengan ahli bidah, ini merupakan sunnatullah sejak zaman dahulu sampai hari kiamat. Makanya tidak aneh kata para ulama kalau ada ahlul bid'ah yang memusuhi ahlu sunnah. Justru yang aneh kata para ulama kalau ada ahlu sunnah yang bermesraan dengan ahli al bid'ah. Bahkan lebih dari itu tadi, menjilat ahli al bid'ah untuk mendapatkan
kedudukan di tengah ahli bidah sampai menjilat kepada ahli al-bidah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah itu adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam terutama masalah al-aqidah. Kalau kita perhatikan perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahli bidah, ini sebagaimana perbedaan langit dan bumi. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh dengan tauhid, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Sedangkan ahli bidah, mereka memerangi dakwah tauhid. Mereka berpaling dari at-tauhid. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, dakwah salafiyah, dalam beragama ini hanya berpatokan berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Sedangkan ahlul bidah, mereka dalam beragama, berakidah mengikuti ucapan tokoh mereka meskipun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Dasar agama mereka, dalil ajaran mereka, hawa nafsu, akal-akalan mereka, adat istiadat manusia, dan seterusnya. Kemudian juga perbedaan antara ahlus sunnah, dakwah salafiyah dengan ahlul bidah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah meyakini pemahaman yang hak dalam agama Allah adalah pemahaman para salafus saleh. Dan mereka meyakini bahwasanya para salafus saleh itu a'lam wa ahkam wa aslam, yang lebih tahu tentang urusan agama, yang lebih bijak, dan yang lebih selamat. Kalau al-bidah, mereka tidak mau mengikuti para salafus saleh dengan keyakinan para salafus saleh betul a'lam atau aslam, namun mereka al-mutaakhirun, al-khalaf, lebih a'lam wa ahkam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlu al-bidah. Kalau misalnya dalam masalah ayat mutasyabihat, ahlul bidah menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai pegangan dalil mereka. Ahlus sunnah mengembalikan yang mutasyabihat kepada al-muhkamat, dan seterusnya. Kemudian poin berikutnya 104, wa'lam rahimakallah annal ilma laisa bikatsatir riwayah wal kutub, innamal alim man ittabal ilma was sunan wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya ilmu yang hak itu bukan dengan banyak-banyakan riwayat atau sanad atau banyak-banyakan kitab, entah kitab karangannya atau kitabnya orang lain atau kitab yang dia simpan, yang dia beli. Sekali lagi kata Imam Barbahari, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, ilmu itu bukan dengan banyak-banyakan riwayat dan sanad. Wah, ini sanadnya sampai kepada Rasul misalnya. Namun penuh dengan kebid'ahan ilmunya tersebut. Bukan berarti kita meremehkan masalah sanad atau isnad, namun itu bukan dalil kebenaran. Al-isnad minad din, naam, itu betul. Tapi al-bidah yang mereka suka gembar-gembor membanggakan sanad-sanad, padahal isinya penuh dengan kebid'ahan. Apalah artinya? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Ilmu itu bukan banyak-banyaknya riwayat atau sanad, ataupun banyak-banyakan kitab. Namun al-alim, orang yang alim yang mengikuti ilmunya. Bukan sebagaimana tadi ulama usu', bukan sebagaimana ulama alil bidah.
tahu ilmu, namun tidak mau mengikuti ilmu tersebut. Ya. Misalnya dia pernah mungkin menulis buku ataupun menerjemahkan buku bahwasanya ar-rad 'alal mukhalif itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Bahwasanya membantah orang yang menyimpang itu bagian amar ma'ruf nahi munkar. Tapi itu di terjemahannya ataupun tulisannya. Tapi pada fakta di lapangan nyinyiri orang-orang yang membantah kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tidak sama dengan yang ditulis tadi. Apa artinya? Ya. Al-alim manittabal ilma. Orang alim yang mengikuti ilmu. Tahu dakwah tauhid itu prioritas utama dakwah para anbiya wa rusul. Itu ciri khas dakwah salafiyah. Tapi kalau tidak diikuti, apa artinya? Ya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti ulama yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan ilmu yang Allah telah ancam. Demikian pula dengan Rasulullah SAW mengancam orang-orang tersebut. Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu setelah kami jelaskan sampai kepada mereka keterangan dan ilmu yang telah kami turunkan di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh yang bisa melaknat baik dari kalangan malaikat ataupun yang lainnya. Rasul SAW juga mengancam dengan sabda beliau, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa ditanya tentang ilmu yang dia ketahui lalu dia sembunyikan, Allah akan menyuapkan bara api di mulutnya. Naudzubillah min dzalik. As-sakit al-haq syaitan akhras. Orang yang diam dari kebenaran, setan yang bisu. Naudzubillah min dzalik. Orang alim yang mengikuti ilmunya. Wasunan, demikian pula mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan malah nyinyiri sunnah Rasulullah SAW, bukan nyinyiri seruan kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa in kana qalilal ilmi, meskipun sedikit ilmunya, nggak sampai doktor nggak sampai profesor Yang penting paham ilmu, terutama masalah akidah, dan dia berpegang teguh dengannya. Innamal alim manittabal ilma wassunana, yang dinamakan alim yang mengikuti ilmu dan sunnah Rasulullah SAW. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub, meskipun sedikit ilmunya, sedikit kitabnya. Wa man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka dia ahlil bid'ah. Sudah kita sampaikan di antara definisi ahlil bid'ah, kata para ulama, bahwasanya sahibul bid'ah atau mubtadi' yaitu yang mengikuti kebid'ahan dan wala baroknya di atas bid'ah tersebut. Ini sekali lagi namanya ahlu al-bid'ah. Wa in kana katsiral ilmi wal kutub, meskipun banyak ilmunya, sudah sampai gelar profesor, doktor mungkin, banyak kitabnya, namun kalau dia menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi usul Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi al-qawaid al-kulliyah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia ahlil bid'ah. Atau menyelisihi perkara-perkara cabang dari al-aqidah, namanya juz'iyah, amrun juz'i, yang merupakan barometer perbedaan antara al-sunnah dengan al-bidah, maka dia juga termasuk ahli al-bidah. Ini sudah pernah kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita istiqomah di atas
ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari syubhat dan dari kejahatan ahlul bidah dan orang-orang yang hasad, iri, dan dengki. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.